Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan ridhonya, dan tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kalian. Oke, amin. Oke, pada kesempatan kali ini ya, masih di channel Gondes Mendes Tarot ya, edisi bertanya, sebuah judul yang Gondes Mendes ambil di sini. Bagaimana perasaan dia ke kamu sesungguhnya? Mungkin hati kalian bertanya-tanya ya tentang si dia, si doi, atau si mantan, atau gebetan, atau suami kalian, atau pasangan kalian yang di sini tentunya ya. Nah, di sini mari kita cari jawabnya dengan mengulik dengan media prediksi kartu tarot ya. Di sini sudah Gondes Mendes Tarot siapkan ya, sudah Gondes Tarot shuffle ya, karena dimana untuk mempersingkat waktu ya. Ada 3 file di sini diwakili oleh ungu, warna hijau, dan warna pink. Ya, silahkan pilih 1 file, 2 file, atau 3 file, atau semuanya dipilih ya. Caranya bagaimana? Gunakan intuisi hati kalian. Fokuskan hati, pikiran, dan membayangkan orang yang ingin kamu pertanyakan, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya, agar diberikan yang terbaik dalam readingan ini. Oke ya, silahkan dipilih 5 detik saja. Oke, kita mulai dari file yang pertama ya. Tetapi perlu Gondes Mendes tekankan bahwa di sini adalah bersifat fun reading ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Karena ini energi dari segala macam energi ya diakumulasi di sini. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Dan Mendes tekankan ini hanyalah fun reading ya. Jangan dijadikan panduan atau acuan atau pedoman atau dasar, tapi jadikanlah sebagai motivasi dan antisipasi ya. Oke, sekarang kita mulai dari file yang pertama diwakili oleh lollipop pita ungu. Dapat lollipop. Aku taruh di sini ya. Oke, untuk pertama kita lanjutkan, kita tebak dulu kartunya, baru kita ulik semuanya ya. Kita baca semuanya apa pesan kartu dari file nomor 1. Di sini ada Jack of Diamond, ada 220. Kemudian untuk energi dia ya, si dia, ini bisa vice versa nanti. Ada 9 cup. Ada 10 koin, ada 6 pedang ya, ada 6 pedang, dan ada King of Pentacle, raja koin. Kemudian untuk klarifikasinya ada 6 tongkat, ada 2 tongkat, ada 8 mangkok, 8 mangkok, 8 cup, dan ada 2 two of cup. Oke, aku mulai ya, Mendes mulai ulik satu persatu apa pesan dari kartu untuk file pertama, yaitu bagaimana perasaan dia ke kamu sesungguhnya. Oke, kita mulai. Kita mulai dari bottom of the decks-nya. Nah, di sini ada Jack of Speed atau C-Skop. Ya, kepribadian dari bottom of the deck ini adalah dingin dan mementingkan diri sendiri ya. Kalian berdealing dengan elemen tanah yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dengan elemen udara yaitu Aquarius, Libra, dan Gemini. Jack of Speed ya diartikan sebagai seseorang anak muda yang berambut sangat gelap, orang yang bermaksud baik ya, atau bisa juga seseorang pemuda yang tidak bisa diandalkan atau belum matang gitu ya. Oke, sekarang untuk clue-nya 220 ya.
20 di sini diartikan sebagai suatu ramalan yang baik untuk melakukan perjalanan ya, dan bertemu dengan orang-orang baru. Tetapi sesuatu mengkhawatirkan Anda ya, dan adanya seseorang yang akan menyulitkan perjalanan kalian atau hubungan kalian atau apapun itu nanti yang akan kamu lakukan, akan ada yang menyulitkan gitu ya. Oke. Sekarang kita ulik satu persatu untuk energi dia atau perasaan dia ya. Di sini ada 9 cup atau of, 9 of cup, kebahagiaan cinta. Dan ada kebahagiaan secara materi ya, secara materi juga ya. Dan di sini ada perjalanan untuk ke kehidupan baru ya di sini, dan ada suatu kehati-hatian. Dan di sini juga ada suatu kemenangan, pembelajaran tentang hidup dan pencarian cinta baru, kemudian berkomitmen. Bagaimana perasaan dia ke kamu sesungguhnya? Dia sangat bahagia ya bersama kamu. Dia sangat bahagia secara materi maupun non materi ya. Di sini secara materi maupun non materi dia merasa sangat bahagia. Ini bisa pasangan, bisa lagi gebetan ya. Yang jelas ini lebih fokus ke pasangan ya, yang bertunangan, yang berpacaran, dan yang sudah menikah ya. Untuk gebetan juga bisa masuk, tapi untuk kesekian persennya ya. Di sini dia merasa bahagia, jadi perasaan dia itu bahagia bersama kamu ini, dan dia ingin melaksanakan suatu perjalanan hubungan ini untuk menjadi lebih baik, yaitu tetapi dengan penuh hati-hati, karena dia tidak mau di sini hubungan itu akan mengalami kegagalan, tapi ingin mengalami suatu kemenangan, di mana hubungan ini perlu pembelajaran hidup terlebih dahulu tentang bagaimana hidup yang seharusnya ya. Dan dia tidak ingin mencari pencarian cinta lagi, tetapi dia langsung mau komitmen ya. Jadi bagaimana perasaan dia ke kamu ya? Sesungguhnya dia sangat bahagia bersama kamu ya, secara materi, secara non materi, dan dia ingin hidup baru bersama kamu, menjalani suatu kehidupan baru bersama kamu dengan penuh kehati-hatian dan penuh kemenangan ya, dan pembelajaran hidup sebagai pedomannya ya. Dan dia tidak ingin melakukan suatu pencarian cinta yang lain ya. Di sini melakukan perjalanan hidup untuk mencari cinta yang lain tidak mau, tetapi dia langsung mau komitmen karena dia di sini hati-hati ya. Jadi dia akan menjaga suatu hubungan ini, dan kemudian di suatu saat akan melakukan suatu komitmen, yaitu saling mencintai, saling berasih ya di sini ya, saling bertukar perasaan gitu ya. Perasaan dia ya sangat bahagia gitu, tetapi hati-hati di sini akan ada seseorang yang akan merasukin hubungan ini, menyusup ke dalam hubungan ini, dan ini sangat kalian harus mengerti, karena akan seseorang yang menyulitkan hubungan ini gitu ya. Ini kalau misalkan mantan gimana Des? Kalau mantan ya nggak masuk sini dong kan. Bagaimana perasaan dia ya? Kalau mantan ya, ini energi mantan ya, dia bahagia awal-awalnya sama kamu ya, bahagia secara cinta materi maupun non materi ya. Dan dia di sini dia melakukan perjalanan untuk berhati-hati, melakukan perjalanan untuk mendapatkan kemenangan ya, dan belajar tentang hidup dan mencari cinta yang baru untuk berkomitmen. Jadi kamu ditinggalin gitu aja. Ini kalau untuk yang mantan. Kalau yang ini 90% buat yang sudah pacaran, sudah yang berstatus gitu ya, bukan mantan ya. Oke. Apa yang ada ditanyakan kembali, Des kok bisa sih Des kayak gitu ya? Iya memang kalau ada cinta secara
kebahagiaan cinta. Pasti ya secara beruntun itu ada kebahagiaan juga yang disebut dengan kebahagiaan materi. Jadi kalian kalau ingin mengalami suatu kemenangan dalam hubungan, binalah hubungan cinta itu dengan ketulusan, ya, dengan rasa cinta kasih, dengan ketulusan, bukan untuk mempermainkan hubungan. Insya Allah nanti itu kebahagiaan itu akan mengalir sendiri untuk kamu, ya, mengalir suatu keberhasilan, suatu kemenangan, begitu ya. Karena apa? Sesuatu yang dilakukan dengan tulus itu pasti akan menghasilkan hasil yang memuaskan, ya kan. Jangan kita sebentar A, sebentar B, sebentar cinta, sebentar nggak cinta, ya, nggak bakal mengalami seperti ini. Bahkan mungkin kalian tinggal mencari pasangan lain, dikhianati, namanya pengkhianatan, ya kan. Mau kalian seperti itu? Nggak mau kan? Oke. File nomor 1, tidak terlalu bertele-tele. Ya, jadi bagaimana perasaan dia ke kamu? Dia sangat bahagia, dia sangat senang sekali. Di sini dia mendapatkan suatu kebahagiaan yang sempurna dari secara cinta maupun secara materi. Jadi beriringan gitu ya, beriringan ya. Dan dia ingin sekali, kalau yang lagi tunangan atau lagi pacaran, dia ingin ke jenjang yang lebih serius. Untuk yang lagi tunangan, dia akan juga komitmen lebih ke jenjang yang lebih serius. Untuk yang sudah menikah, dia akan memegang teguh komitmen itu. Di situ begini, kalau menurut penglihatan Mendes ya, seperti ini. Tetapi di sini memang harus berhati-hati ya, karena diprediksi di sini akan ada seseorang yang menyusup untuk menyulitkan kehidupan hubungan kalian gitu ya. Dari mana itu? Bisa dari teman, bisa dari memang dari diri sendiri, atau kalian berdua memang ada yang menyusup di dalam situ. Tapi pasti yang berbentuk kasat mata, yaitu teman ataupun siapa yang kurang pro dengan hubungan kalian, atau memang lagi nggak serk aja dengan hubungan kalian. Jadi ingin aja menyulitkan kalian. Nggak boleh seudon ya kita ya. Jadi nanti akan terjadi kesulitan gitu aja ya. Akan terjadi suatu kesulitan. Jadi harus hati-hati. Oke, di sini Menis akan ambil saran buat kamu yang nonton ya. Godaan dalam hubungan itu pasti ada, tergantung kita cara menyikapinya. Kita mau kekanak-kanakan, atau kita mau bertahan, atau kita mau melepaskan gitu aja. Karena godaan sedikit, karena apa? Semakin tinggi kita, semakin tinggi pohon, akan semakin kencang angin yang menerpa. Seperti halnya suatu hubungan ya. Semakin kita semakin berkembang hubungan kita untuk ke arah lebih baik, itu biasanya banyak tantangannya gitu ya. Cinta tidak harus memiliki. Dan di sini memang ada yang dinamakan cinta tidak harus memiliki, yaitu suatu pencarian cinta lain ya. Di sini ada suatu cinta lain yang tadi Menis sudah sampaikan, tidak akan terjadi pencarian cinta yang lain. Tapi untuk mantan ini bisa meninggalkan kalian, memang sudah meninggalkan, dan dia akan mencari cinta lain gitu. Jangan kekanak-kanakan. Dalam suatu hubungan, kekanak-kanakan itu hanya akan merusak hubungan. Karena tidak semua orang seperti yang kamu mau ya. Kalian berjodoh. Jadi kalau sudah berani menjalin hubungan, bersifatlah dewasa, jangan kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu maksud itu menimbulkan masalah, ya kan? Selesaikan masalahmu. Kalau kalian masih ada masalah seperti ini ya, misalkan mantan, ada pencarian, atau ada masalah apapun itu dalam hubungan, segera diselesaikan. Jangan pernah menunda-nunda masalah untuk menyelesaikan masalah, karena kalau semakin lama kita menunda, semakin menimbulkan masalah baru, yaitu kecurigaan, overthinking gitu-gitu ya. Jadi kalau kalian punya masalah, segera diselesaikan, tidak usah menunggu besok atau besoknya lagi atau besoknya lagi. Tapi seketika itu ya. Berantem cukup sebentar saja, cukup 15 menit, mentok-mentoknya sehari. Habis itu cepat berpikir normal, bahwa yang kalian lakukan itu
bisa merusak hubungan. Jadi kalau punya masalah langsung selesaikan. Kalau 15 menit cukup marahannya, ya udah selesaikan lagi, baikan lagi gitu ya. Ada pesan alam buat kalian, pesan alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Terlalu berat dikocoknya, terlalu berat. Mendes ambil yang kira-kira aneh. Pesan alam semesta, tidak ada kosong. Kosong juga. Tidak ada pesan alam semesta di sini. Jadi diharap kalian untuk saling menjaga perasaan masing-masing ya, karena perasaan dia itu memang ke kamu sesungguhnya seperti ini dan sangat bahagia. Jangan sampai, kalau Mendes harap tuh jangan sampai saling melukai. Kejujuran penting, kesetiaan penting, terus kepercayaan tuh penting ya, dan saling melengkapi ya. Oke, file nomor 1 sudah cukup, nggak ada pesan dari alam ya. Jadi seperti ini, binalah selalu, lanjutkan lanjutkan ya. Jangan pernah lupa berdoa, memohon yang terbaik dan selalu dijaga dari yang buruk, selalu dilindungi dari yang buruk. Jangan sampai kita dimasukkan dalam percobaan atau pencobaan hidup ya. Jadikan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Jadi untuk yang pilih file nomor 1 ya, jangan lupa like-nya ya, komen, share, dan subscribe-nya, tekan tombol notifikasi. Oh ya, jangan lupa Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa, silahkan dikunjungin. Itu juga akun Mendes Tarot ya, dimana di sana lebih akan detail. Nanti ada yang namanya zodiak, ada ya. Kalau berkenan silahkan berkunjung di Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Ada kata-kata salah adalah milik Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak selayaknya menyandarkan hidup ini kepada manusia, tetapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan yang terbaik, karena Allah lah yang Maha Kuasa atas segala isi alam semesta ini dan isi hati manusia, terutama hati kita ya kan, agar selalu dijaga dan dibimbingnya. Amin, amin, amin. Bye, verse 1. God bless you. Masih di channel Gondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa ya. Apa kabar? File nomor 2, yang pilih file nomor 2. Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Oke, amin. Di kesempatan edisi bertanya ya, general reading sifatnya ya, ini perasaan dia. Bagaimana perasaan dia ke kamu sesungguhnya? Ya, di sini diwakili oleh warna hijau, pita warna hijau ya, atau lollipop warna hijau tepatnya. Mendes suka makan lollipop ya, tapi pas waktu cari lollipop kok ada pitanya, ya udah buat pilihan dulu, nanti baru dimakan lollipopnya. Oke, kita mulai ya. Bagaimana perasaan dia ke kamu ya? Perlu ditekankan kembali, ini adalah fun reading. Jangan dijadikan pedoman hidup ataupun dijadikan dasar-dasar hidup kalian ya, keseharian kalian, tetapi jadikanlah sebagai motivasi dan sebagai antisipasi. Oke?
kita mulai mereading atau mengulik bagaimana perasaan dia ke kamu. Permen warna hijau, pita warna hijau. Oke ya, kita tebar dulu, baru nanti kita ulik bareng-bareng ya. Di sini bottom of the deck-nya ada 8 keriting ya. Kemudian ada 61 karena senangnya, jadi kadang-kadang berantakan ngomongnya, saking senangnya bisa ketemu dengan sahabat Mendes Tarot tentang hati di channel Gondes Tarot, di Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa gitu ya. Terima kasih atas kunjungan kalian dan jangan lupa subscribe-nya, share ke teman-teman ya. Di sini ada Queen of Pentacle, ini energi perasaan dia. Ada Two of Swords, oke. Kemudian ada 10 tongkat atau 10 of Wands, dan ada Ace of Wands, peluang. Kemudian untuk klarifikasinya ada 3 of Pentacle, pembuktian, dan ada Queen of Cup ya. Kemudian ada 5 of Swords dan ada 3 of Cup. Oke. Kita mulai ya. Di sini ada bottom of the deck-nya keriting atau X of Club. X of Club. X of Club atau 8 keriting. Kepribadian dari bottom of the deck ini adalah intuitif ya, ceria, naluriah dan ramah ya. Kalian berdiri dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Untuk 8 keriting diartikan sebagai oposisi atau bahaya atau seseorang yang ceroboh, atau bisa juga kesulitan dalam hubungan bisnis dan pribadi, atau adanya kecemburuan dan keserakahan gitu. Kamu cemburuan enggak? File nomor 2 yang pilih file nomor 2. Enggak, Ndes. Oh ya, syukurlah, alhamdulillah kalau enggak cemburuan mah. Kalau cemburuan itu biasanya akan menimbulkan suatu masalah, apalagi kalau cemburunya tanpa alasan. Ntar aja deh pesannya, jangan sekarang, nanti bosan kalian malah tidur. Main dia sudah kasih saran, udah nontonnya. Oke, 60, clue 60 diartikan sebagai waspada terhadap teman palsu atau penipu. Kamu akan sengsara karena gosip itu, karena gosip kalian akan sengsara. Maksudnya bukan sengsara kali ya, kita akan merasa sedih kan adanya gosip tentang kalian dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, identik dengan penipu juga sih. Identik dengan penipu ya. Aduh, hari ini kalau nggak menipu nggak enak mungkin ya. Jangan dong, nggak boleh. Menipu adalah bagian dari kurangnya iman, bukan bagian dari iman. Tapi kalau menipu, mencuri itu kurangnya dari bagian kurangnya dari iman gitu. Oke. Ada Queen of Pentacle, sesuatu yang diartikan sebagai Queen of Pentacle itu bagaimana perasaan dia ke kamu? Kesepian, kebimbangan, beban hidup. Ya. Apaan sih? Iya ini begini. Memang artinya seperti itu. Si dia itu saat ini mengalami suatu kesepian, ya kurang bahagia gitulah, kebimbangan dalam menentukan hubungan ini dan beban dalam hubungan ini. Ya, karena makanya dia itu ingin melakukan suatu tindakan pembuktian untuk melakukan suatu pembuktian. Karena apa? Karena dia merasa dimanipulasi di sini. Adanya orang ketiga juga di sini. Jadi bagaimana sih Des? Maksudnya Des begini loh, maksudnya tuh seperti ini. Ini bisa vice versa, bisa kamu, bisa dia ya. Ini energinya bisa terbolak balik. Ini seseorang di sini itu kesepian
dan bimbang, dan hubungan ini adalah suatu beban buat dia ya, karena adanya suatu tindakan pembuktian. Di sini juga terselip adanya manipulasi karena hadirnya orang ketiga. Ya, gimana ya? Adanya orang ketiga, ada manipulasi, parah banget kan? Iya, itulah perasaan dia yang rasakan. Perasaan dia sesungguhnya itu ya bisa vice versa ya. Dia merasa dimanfaatkan dan dia menjadi orang ketiga, atau kamu yang menjadi orang ketiga dan kamu dimanfaatkan oleh dia gitu loh. Jadi kamu udah dijadikan orang ketiga, kamu dijadikan sumber untuk dimanfaatkan. Benar-benar ini energinya tidak bagus di sini. Energi file nomor 2, tapi bukan energi kalian ya, bukan. Dia selalu membuktikan kayak pembuktian bahwa dia itu memang benar-benar seseorang yang mengagungkan cinta, di mana dia di sini dia memegang cupnya dengan penuh kasih sayang, dengan erat dilihatnya selalu, tapi ternyata ini hanya cinta bullshit untuk manfaatin aja, dan ternyata ada orang ketiga di balik hubungan dengan kamu itu. Jadi kamu itu seperti orang yang dibohongin gitu loh, orang yang dibohongin. Ya ini bisa vice versa ya, bisa dia yang merasa dimanfaatkan oleh kamu dan dia itu kamu jadikan orang yang ketiga gitu, atau jadi pilihan lain selain dia itu ada yang lain gitu. Itu menurut perasaan dia seperti itu. Saat ini dia jadi kayak ini beban hidup, merasa dimanfaatkan, dan ternyata tindakannya itu nggak cuma sekedar memanfaatkan, ada juga dia mempunyai orang ketiga selain dia gitu. Ini bisa vice versa, walaupun katanya dibuktikan, ternyata terbukti kamu hanya memanfaatkan atau kamu menjadikan dia orang ketiga. Ini bisa vice versa ya. Ada juga yang seperti itu ya, ada banyak, bahkan di depan kita baik sekali, sepertinya tuh sayang, karena dia hanya karena kesepian terus kemudian mendekati kita ya, mendekati kita. Ini Mendes pura-puranya ikut terlibat di dalam cerita ini ya. Ada seseorang yang kesepian, pikirannya labil, bimbang, beban hidupnya berat. Dia melakukan tindakan seolah-olah dia itu membuktikan ke kamu kalau dia itu benar-benar cinta, padahal sebetulnya itu cuma memanfaatkan. Di balik kita itu ya, di belakang kita itu dia itu ada orang lain, pilihan lain gitu loh. Bagaimana perasaan dia ke kamu sesungguhnya? Ya bohong. Dia bohong aja gitu ya. Ibaratnya gini nih, ini kalau dijabarkan secara kasarannya gitu ya, dia itu kesepian, mungkin karena si dianya jauh mungkin letaknya, atau udah bisa ranjang, atau memang si dia lagi kenapa gitu, ada jeda gitu. Nah dia masuk ke kehidupan kita gitu loh. Mendes masuk ya di sini ya, kehidupan kita gitu ya. Sepertinya dia baik-baik saja, dia cerita tentang kebimbangan hatinya, tentang kesepiannya, tentang beban hidupnya, dan tindakannya itu membuktikan, benar-benar dibuktikan seolah-olah tuh mencintai banget sama kita, padahal enggak. Di balik itu tuh dia tuh ingin memanfaatkan kita untuk mengisi kekosongan dia itu, kita dilibatkan di sini, dan sebenarnya dia ada orang lain selain kita gitu perasaannya. Jadi apa Ndes? Kesimpulannya ya manipulasi dan mencari tandingan dong. Dia udah punya loh, tapi kenapa masih mendekati kita? Atau bisa jadi dia udah punya kita, tapi dia deketin yang lain gitu. Bukan mendekati, kalau seperti ini udah pilihan. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana perasaan dia ke kamu, hanya manipulasi saja. Hanya keinginan untuk mengisi kekosongan dan kesepiannya. Itu menurut penglihatan Mendes ya. Maka hati-hati. Yang namanya ada penipuan, adanya kecemburuan, atau
suatu kabar yang tidak menyenangkan di sini ya. Ada kabar yang tidak menyenangkan. Kalian harus hati-hati ya. Karena apa? Ya kan tadi diceritakan di sini ada seseorang yang memang benar-benar menyulitkan kita. Ya. Atau yang disebut keserakahan juga bisa. Udah punya kita masih cari yang lain, atau udah punya dia masih udah punya yang lain masih cari kita gitu. Masih ngelibatin kita untuk masuk ke hubungan ini gitu. Dan kita ini anehnya tuh mau aja. Nanti semoga kalau yang mengalami seperti ini ya udahlah, mending diperhitungkan kembali hubungan ini. Jangan menjadi seseorang yang ditigakan atau diduakan atau diempatkan. Itu nggak enak, tahu nggak sih? Makan hati, manis di depan kita. Ya sepertinya dia cinta banget sama kita. Semua beban hati dia dicurhatkan ke kita. Seolah-olah dia itu ingin membuktikan bahwa dia itu benar-benar mencintai kita, benar-benar menyayangi kita. Tapi nggak tahu di belakangnya ternyata ada manipulasi dan ada orang lain di selain kita gitu. Oke? Sekarang Mendes acak-acak untuk saran buat kalian yang mengalami seperti ini. Yang tidak mengalami ya alhamdulillah. Kalau yang ngalamin ini sarannya. Kalau yang ngalamin alhamdulillah dijauhkan dari yang buruk. Kita lebih hati-hati aja jatuh cinta. Jangan sembarang jatuh cinta. Tapi jatuh cinta itu kan anugerah deh. Iya anugerah, tapi kita nggak boleh sembarangan menerima gitu aja. Cinta itu kalau memang menurut Allah itu suci ya. Cinta itu ada suci. Tapi kan berhubungan dengan vertikal manusia ke manusia, manusianya suci enggak? Manusianya benar-benar bertujuan baik enggak gitu kan? Sekarang kita buka sarannya ya. Saran yang pertama buat file nomor 2. 07. Ini tanggal lahir atau bulan lahir, atau kalian ketemuan atau jadian di tanggal 07, atau ketemuan di bulan 7, atau ada apa di bulan 7 ya, hanya kalian yang tahu. Ada angka 25, apakah umur kalian 25 atau dia yang umurnya 25, atau ada apa di angka 25. Ini pasti ada kesinambungan di antara kalian dengan nomor-nomor ini, angka-angka ini. Hanya kalian yang tahu. Tersenyumlah, tetap tersenyum apapun yang terjadi ya. Memang harus seperti ini perjalanan hidupnya. Ya udah tersenyum, senyumin aja. Dan sayangi pasanganmu ya. Kalau memang kamu masih sayang ya sayangin aja. Kalau sudah nggak sayang ya udahlah, bicara baik-baik. Kan yang punya rasa kalian kan. Mendes cuma menyampaikan saja seperti ini pesan dari tebaran kartu tarot untuk file nomor 2, bagaimana perasaan dia sesungguhnya ke kamu ya gitu. Oke, Mendes ambil untuk ini ya, Weight of Ampo, pesan alam semesta. Maaf ya suara aku agak gini, agak berat soalnya kadang-kadang lagi mau ngomong gitu selek gitu, kayak ada serak gitu karena kemarin itu salah makan. Jadi kadang-kadang berhenti, kadang-kadang selebor gitu. Ya, lagi lehernya lagi nggak bagus. Tenggorokan nih bukan leher. Tenggorokan Kondes Mendes lagi nggak bagus. Makanya kemarin di edisi harian Mendes nggak bikin kontennya soalnya lehernya sangat sakit dan kebenaran yang ngereading agak lumayan banyak, jadi ya akhirnya suaranya habis. Suaranya habis serak gitu. Ini udah mending ya, udah dikasih obat. Terima kasih ya yang sudah personal reading pada Mendes Tarot ya. Silakan mau di mana aja, sama orangnya sama kok, mau di Kondes Mendes, mau di Mendes Tarot ya. Tapi alangkah indahnya kalau kalian mau subscribe di channel baru ini. Di sini lebih lengkap, nanti akan ada zodiak, akan ada harian, tengah malam ya.
Agak susah juga nih, lihat ini. Oh, nggak bisa. Mendes nggak mau kalau banyak-banyak ya. Satu lagi aja. Oke, terima kasih. Kita buka pesan pertama. Pesan alam semesta buat kamu berdua. Oh, kosong. Tidak ada pesan apapun. Ya. Oke. Kalian jodoh, tapi kenapa posisinya seperti ini ya? Ada manipulasi ya. Ya, mungkin ini ada suatu pembelajaran terlebih dahulu untuk jodohnya, nanti ketemunya di belakangan. Jadi kamu memang harus mengerti siapa dia sebenarnya, siapa tujuan dia ke kamu apa. Tetapi sebenarnya kalianlah jodoh ini yang termasuk rute perjalanan kamu menemukan jodoh sepertinya ya. Oke? File nomor 2. Terima kasih ya. Udah standby di Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga bisa menjadikan motivasi, bisa menjadikan antisipasi, bisa menjadikan yang positif kalian ambil, yang negatif diabaikan saja. Share ya ke teman-temannya supaya mereka juga ikut di channel Mendes Tarot ini untuk bergabung sama kita, saling nanti share lewat WA, lewat telepon juga bisa ya. Di sini terbuka selalu. Tapi kadang-kadang maaf ya, kalau di Mendes Tarot kadang-kadang suka ada yang respon itu karena kita lagi angkat telepon. Apa-apa kalian suatu saat bisa digabung gitu aja. Telepon bareng-bareng curhatnya sama gitu. Nanti Mendes biar kita sekalian bareng-bareng yang disolusinya gitu ya. Oke, jangan lupa ya subscribe-nya, share ke teman-temannya. Terima kasih sebelumnya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa yang lebih baru, lebih banyak gitu. Doakan semoga channel ini bisa berkembang seperti halnya di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Oke, terima kasih. Akhir kata belum wassalam ya, masih ada file 3 lagi. Jadi God bless you aja. Bye. Di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Apa kabar? File nomor 3, yang pilih file nomor 3. Semoga kabar baik selalu ya. Jangan lupa ya, tonton videonya, sebelumnya subscribe dulu. Terus tekan tombol notifikasinya ya. Oke, pada kesempatan kali ini nih file nomor 3 diwakili oleh pita warna pink. Edisi bertanya ya untuk readingan kesempatan ini ya, general reading. Aduh, ngomongnya belepotan dari tadi tuh. Mendes itu kayak apa ya, kayak belepotan gitu. Kenapa? Banyak kan makan kacang jadi kasar, kayak keseleo, kayak nggak konsen gitu ngerasain lehernya. Terus tadi saya itu kebenaran banyak banget yang menginginkan personal reading. Terima kasih yang sudah personal reading kepada Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini ada Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa, sama aja. Ini termasuk bagian orangnya sama, cuman mungkin di sini ambil konten yang lebih banyak gitu ya. Cenderung ke general reading. Kalau yang di Mendes Tarot sekarang kan lebih cenderung ke harian atau ke edisi tengah malam gitu ya, karena itu request dari sahabat semuanya juga ya. Oke, Vita Pink ya, di sini diwakili oleh Vita Pink. Oke, mari kita ulik satu persatu, dimulai dari bottom of the decknya. Ada apa? Ada 4 skop. Terus untuk clue-nya ada 5. Oke. Kita tebar untuk perasaan dia atau energi dia tentang bagaimana perasaan dia ke kamu sesungguhnya. Ada The Magician ya, The Magician. Ada Three of Cup, ada Seven of Wands, dan ada The Death.
Oke. Kemudian klarifikasinya ada the Hierophant. Ada Three of Swords, ada Seven of Swords, dan ada Two of Swords. Oh, pedang semua, mikir semua. Mikir semua ya, Des. Iya. Kita mulai ya. Di sini ada 4 skop. 4 skop diartikan sebagai masalah ya, masalah bisnis atau masalah hubungan atau semacam kekhawatiran atau kecemburuan atau janji ya. Atau penyakit juga bisa ya. Kalau kalian menemukan bottom of the deck seperti ini, diartikan sebagai seseorang yang dingin dan mementingkan diri sendiri ya. Kalian berdealing dengan dengan elemen tanah Taurus, Virgo dan Capricorn, dan elemen udara Aquarius, Libra dan Gemini gitu. 4 ya. 4 kartu, 4 hitam gentong, kalau bukan gentong ya, suruh ireng. Kalau tempat main itu namanya suruh ireng. Oke, kemudian kita lanjut untuk clue-nya ya. Clue-nya di sini ada 5 diartikan sebagai adanya kecenderungan kuat untuk perubahan, dan perubahan ini akan membawa suatu keberhasilan. Kamu mungkin akan pindah rumah atau ke tempat yang baru gitu ya, yang menyenangkan ya, dan mendapat uang dengan ide-ide baru kalian gitu. 5. Oke, apa ya? Menang togel. Masa menang togel sih, itu apa dong? Kalau nggak menang togel, menang apa, Des? Menang lotre. Sama aja, Des. Emang kan aku suka yang sama-sama gitu. Enggak, mudah-mudahan aja nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau mendapatkan uang secara karena ide-ide kita, mau kan? Mau banget. Itu kan halal, identik dengan halal, dan kita usaha dengan sekuat tenaga kemudian menghasilkan, itu namanya suatu kepuasan tersendiri. Beda kalau kita nggak berjuang apa-apa mendapat uang, ya ibaratnya ya apa, kayak nggak bikin kita lebih semangat sih. Yang ada kita cuma mengandalkan orang yang memberi ya. Misalkan kamu dikasih orang, mengandalkan diberi aja, besok nggak usah kerja, pasti ada yang bantu gitu. Oke, kita mulai dari energi perasaan dia. Di sini tentang suatu keajaiban atau kemustahilan, mustahil gitu ya. Dia berperasaan mustahil kalau kamu itu atau dia sendiri itu melakukan suatu trip of cup atau pencarian atau punya pilihan-pilihan lain, karena di sini dia juga berjuang untuk menempuh tujuan hidup ini kan, tujuan hidup atau tujuan hubungan ini. Tetapi ternyata dia ya, ini kamu yang nonton wanita, dia yang maskulin ini ya, ini energi maskulin gitu. Ternyata dia mempunyai pilihan lain ya. Dia berjuang untuk suatu tujuan hidup ya. Tapi di samping itu dia bersenang-senang, mencari kesenangan yang bisa membuat luka hatinya ya kan ya. Akan ada masalah di sini dalam hubungan kalian, memang benar. Ada pilihan lain di hati dia, bahkan dia akan berjuang untuk hubungan yang dengan orang lain ini, tidak mengabaikan kamu. Dan mengabaikan kamu, kok tidak mengabaikan, dan mengabaikan perasaan kamu yang sedih. Benar kan? Dia punya banyak pilihan. Kadang-kadang dia berhalu-halu lebih banyak lagi pilihannya. Udah ada kamu, tapi dia masih berhalu-halu, masih kepengen mempunyai pasangan. Ya, walaupun dengan perjuangan apapun, ya mungkin dia ada orang ketiga tuh siapa ya? Ya bisa jadi istrinya, bisa jadi pacarnya, sebelum kenal kamu atau setelah kenal kamu, ya kan? Dia berjuang untuk ini semua. Hingga salah satunya di antara kalian sakit hati karena adanya pilihan lain.
kemudian menimbulkan rasa bimbang untuk bimbang dalam hubungan ini. Ya, sepertinya ini akan ada suatu masalah. Memang benar-benar akan ada suatu masalah di sini. Akan terjadi kesenjangan atau kayak kurang stabil pikirannya tuh. Ya kan, di sini ada terluka hati atau sedih, ada Three of Cup, itu pilihan orang lain di situ ya. Adanya pilihan lain. Terus gimana, Des? Bagaimana perasaan dia? Ya kalau cinta ya nggak ada orang lain sih. Kalau itu kalau menurut Mendes ya. Kan kadang-kadang orang bilang, kamu milih ditinggalin apa diselingkuhin? Dia milihnya diselingkuhin. Yang penting masih sama-sama. Kalau Mendes nggak mau. Jujur kalau Mendes nggak mau. Kalau satu ya satu aja. Kalau nggak usah sekalian gitu. Nggak mau. Kalau Mendes kan punya prinsip jelek-jelek milik pribadi gitu loh. Tapi sendiri gitu, nggak ada bandingan lain, nggak ada pilihan lain. Ya kalau mau suka sama kamu ya suka sama kamu aja gitu. Jangan cari yang lain gitu. Kalau mau cari yang lain ya sudahin kamunya gitu. Itu kalau prinsip Mendes ya. Makanya Mendes paling nggak suka untuk diduakan. Ya, Mendes akan marah besar. Tapi di kartu ini berbicara seperti itu. Ada yang terluka di sini karena hubungan pilihan lainnya, hubungan cinta segitiga ini. Ada yang terluka, entah kamu entah dia, ini bisa vice versa ya. Perjuangannya pun sia-sia karena dia apa? Punya pilihan banyak, buat apa? Tujuan hidup pun masih limbang atau bimbang, masih dipikir-pikir. Keajaiban ada keajaiban di sini nanti. Tapi keajaiban juga bisa, kesenangan dunia juga bisa. Mustahil dong hubungan itu bisa terjalin dengan baik kalau terjadi yang namanya bukan pengkhianatan. Mustahil lah hubungan dengan baik kalau tujuannya itu hanya untuk kesenangan dunia. Apalagi ada orang ketiga di sini, tentu akan membuat suatu luka. Apapun perjuangannya, kalau berhalu-halu pengen mendapatkan pasangan yang lebih dari satu atau berande-ande, ya akhirnya tujuan hidup nggak stabil dong, goncang bimbang gitu. Gimana sih dia harusnya perasaan dia tuh? Ya dia ini bisa percaya ada orang lain gitu selain kamu gitu. Cinta nggak, Des? Cinta tapi dibagi-bagi. Cintanya tuh dibagi-bagi sama yang lain gitu loh. Ya pasti kan yang menerima kan pasti sakit hati, luka hati kan, bersedih gitu. Ini bisa kamu yang bersedih gitu. Untuk file sekarang, file 1, file 2, file 3 itu kayaknya tuh enggak seperti yang Mendes harapkan. Mendes mengharapkan kalau ngereading itu yang bagus-bagus biar kalian tuh senang, kalian tuh bahagia. Dan memang itu benar-benar terjadi kebahagiaan itu buat kamu gitu loh. Bukan seperti ini. Ada orang ketiga. Karena apa Mendes gak suka ada orang ketiga. Aku mau milik sendiri. Jelek-jelek milik pribadi gitu. Ya. Oke, sekarang kita shuffle untuk blackboardnya. Apa pesan saran buat kamu yang nonton ya? Oh langsung. Oke. Cukup ya. Banyak sekali loh. 1, 2, 3, 4. Oh dikasih 5. Oke. Terima kasih. Kita mulai. Yakin akan kekuatan doa. Ya udah, kalau kamu memang suka cinta ya bisa aja sih kalian menerima keadaan ini karena kalian saling mencintai. Memang saling mencintai di sini ya. Ya, kalian saling mencintai. Dan di sini ada angka 21. Siapa yang berumur 21? Kamu atau dia? Di sini belum menemukan yang namanya single parent atau belum ada. Duda, janda belum dapat. Kegagalan ya kan. Memang ini suatu kegagalan menurut Mendes. Ini suatu kegagalan. Mendes gak mau ada orang ketiga. Kalau kalian menerima ya gak apa-apa. Tapi ya siap aja mental luka hatinya. Kasih dan sayang pasti dia punya. Karena apa? Namanya suatu hubungan ya kan? Dia punya satu kurang nambah kamu, nanti
udah dapat kamu nambah yang lain. Waduh, nggak mau banget ya kayak gitu. Aduh, masa cinta bareng-bareng. Cinta kok bareng-bareng, cinta itu berdua, aku dan kamu gitu kan. Aduh, nomor 3 kadang agak geli gimana. Oke, ini Mendes Shuffle untuk full color of the ampunya Mendes, pesan alam semesta. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Dapat 3 ya. Belajar melangkah tanpa dianya. Kalau kalian memang tidak menyetujui dan tahu seperti ini, ada orang ketiga, kalau kalian mau mundur ya silahkan. Tapi kalau mau dilanjut ya paling tidak mintanya harus kuat ya, harus kuat nahan nangis. Nggak tiap malam nangis nanti yang ada kurus, bahagia mangga. Ya, bekerja keras mencapai tujuan. Bekerjalah keras untuk mencapai tujuan. Apapun itu tujuannya, yang penting positif dan sebut nama Allah. Insya Allah akan terkabul. Oke, amin. Amin dong, amin. Belajar ikhlas. Nah, kalian ini kalau udah ketemu masalah ini dan kamu tidak setuju, berarti kamu harus belajar mengikhlaskan, melepaskan dia dengan orang lain. Ada orang lain di sini. Mendes kok ngegas gitu, gemes banget. Rasanya tuh ingin marah kalau ada orang ketiga itu. Oke ya, yang pilih file nomor 3. Semoga bermanfaat, semoga menjadi pencerahan. Yang nggak mengalami ya jadikan sebagai pembelajaran. Kalau yang ngalamin ya cepat berikan keputusan, mau diterus apa enggak, mau dilanjut apa enggak. Kalau masih sayang ya pertahankan ya, yakin akan doa-doa kalian. Karena di sini memang sama cinta, tapi kok banyak cinta juga kan, bingung ya. Kalau aku tuh kalau cinta, aku cinta kamu, kamu cinta aku, udah selesai. Enggak seperti ini. Aku cinta kamu, dia dan dia dan dia dan dia dan dia, ada dia yang lain itu yang kita nggak mau ya kan. Oke, selalu dalam lindungan Allah ya, semoga kalian ya. Jangan menangis untuk file nomor 3 ya. Memang kalau memang kemarin memang nggak tahu kalau dia punya pasangan ya, kalau baru tahu sekarang ya menyesal nggak apa-apa, tapi jangan kepanjangan ya. Tetap berdoa, memohon yang terbaik buat kalian, buat yang lagi menemukan channel Mendes. Terima kasih ya, semoga berkenan bisa menjadi channel pilihan kalian. Oke, terima kasih sekali. Ada kata-kata salah adalah milik Mendes, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. God bless. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.